Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkoni Denis Haq. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga kelas AUR semester 3. NIM saya 202008107702. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang definisi kepemimpinan dan juga dimensi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu mengacu pada proses-proses di mana seorang anggota kelompok atau seorang pemimpin itu mempengaruhi anggota kelompoknya yang mana dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi pemimpin atau kepemimpinan itu adalah proses yang mana itu anggota kelompok atau ketua atau pemimpinnya itu adalah orang yang paling berpengaruh dalam kelompok, yang mana di situ tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin itu adalah orang yang paling mempengaruhi perilaku dan juga keyakinan dalam kelompoknya. Jadi apabila di situ perilaku pemimpinnya kurang baik, mungkin bisa dicontoh oleh kelompoknya. Jadi contohnya ada kelompoknya yang bilang, anggota kelompoknya itu lihat pemimpin kita aja seperti itu, masa kita nggak boleh seperti ini. Nah, maka pemimpin itu adalah orang yang paling berpengaruh dalam suatu kelompoknya, mempengaruhi perilaku dan juga keyakinan bagi anggota kelompoknya. Nah, dan juga dia ini adalah orang yang memulai aksi. Pemimpin kelompok itu adalah orang yang memulai aksi dan juga memberi perintah, mengambil keputusan, dan juga dia berperan sebagai suri tauladan bagi kelompoknya, yang mana dia itu selalu berada di garis depan kelompoknya. Nah, ini jadi misalkan ada contoh suatu gerakan, contoh misalkan olahraga. Nah, ini ada gerakan jogging atau lari bersama. Jadi satu kelas, nah ini ada pemimpinnya. Nah, mungkin pemimpinnya ini akan berada di paling depan yang memulai aksi atau yang memberikan perintah, nanti jangan sampai kita melewati sini, nanti jalurnya ikuti oleh pemimpinnya. Nah, itu dalam suatu olahraga, contohnya tadi seperti yang jogging ini ya, lari pagi. Nah, itu mungkin pemimpin akan berada di depan, yang akan memberikan perintah, jalurnya lewat mana. Nah, itu pemimpin yang memerintahnya. Nah, jadi dan juga sebagian kelompok memiliki pemimpin formal dan juga sebagian lainnya informal. Jadi contohnya organisasi besar seperti perusahaan, bisnis atau sekolah memiliki organisasi formal yang menunjukkan garis resmi, rantai komando, dan juga pedoman tentang pola pengambilan keputusan dan pengawasan. Bahkan dalam kelompok yang lebih kecil seperti klub dan persaudaraan, bisa jadi ada pemimpin terpilih dengan tanggung jawab yang spesifik. Nah, contoh dalam di lingkungan sekolah. Nah, pemimpin di lingkungan sekolah itu adalah kepala sekolah. Nah, jadi di situ ya kepala sekolah itu adalah yang mengatur tentang bagaimana kurikulum dalam sekolah itu atau pembelajaran. Kemudian kelompok pertemanan mengilustrasikan kepemimpinan informal. Kalau tadi yang dalam kalau sekolah, nah itu formal. Nah, ini kalau dalam kelompok pertemanan ini termasuk yang kepemimpinan informal. Contohnya ya, jadi satu orang mungkin itu lebih menonjol atau berpengaruh daripada orang lain dalam diskusi kelompok, dan karenanya lebih kuat pengaruhnya dalam mengambil keputusan. Contoh ini juga dalam ketika presentasi. Nah, jadi di situ mungkin ada salah satu orang yang mana mungkin dia lebih menonjol, dan juga dalam diskusinya itu dia lebih menonjol, lebih bisa membuat diskusi itu tidak sepi atau tidak hening ya. Nah, jadi mungkin di situ moderatornya bisa mengambil keputusan atau bisa membuat jalannya presentasi atau diskusi tidak bisa memperlancar jalannya diskusi. Nah, itu ya termasuk
kepemimpinan yang informal dalam kelompok pertemanan. Nah, kemudian kita masuk ke dimensi kepemimpinan. Nah, jadi perilaku pemimpin diketahui bervariasi dalam dua dimensi besar yang ditunjukkan, yaitu yang pertama kepedulian atau consideration. Nah, yang mana di situ pemimpin dengan dimensi consideration itu mengutamakan kepedulian terhadap pegawai dan hubungan yang baik dengan mereka. Nah, ini berarti contoh dalam suatu industri. Nah, di situ ada kepedulian kepemimpin atau pemimpinnya peduli pada pegawainya, yang mana pemimpin ini berhubungan sangat baik dengan pegawainya. Contoh ya, di situ bisa saling bekerja sama oleh pegawai dan juga pemimpinnya. Nah, kemudian ada yang kedua memprakarsai struktur atau initiating struktur. Nah, itu yang mana dia mengutamakan produksi dan penyelesaian tugas. Nah, ini juga ada ketika di situ pemimpin ini emang dikejar oleh konsumennya, atau yang di situ dia pemimpinnya itu ingin produknya ini cepat selesai. Nah, harus misalkan ada deadline. Nah, ini hari ini nanti malam adalah deadline terakhir, maka supaya bisa tugasnya ini dikerjakan supaya cepat selesai. Nah, itu juga ada dua tadi dimensi besar yang ditunjukkan, yaitu adalah kepedulian atau consideration dan juga memprakarsai struktur atau initiating struktur. Nah, kemudian para pemimpin bisa memiliki kadar yang tinggi atau rendah dalam tiap-tiap dimensi tersebut. Selain itu, pemimpin juga bervariasi dalam dua dimensi penting lainnya, yaitu ada dimensi autokratik atau partisipatif, yang mana seberapa jauh pemimpin membuat seluruh keputusannya sendiri, atau apakah ia memperbolehkan partisipasi dari anggota kelompoknya. Nah, ini ya. Jadi yang mana di situ contohnya ketika pemimpin yang memiliki dimensi autokratif atau partisipatif. Nah, jadi ketika dia membuat keputusan, nah itu boleh untuk dia saja atau untuk anggota kelompoknya itu ya. Nah, kemudian ada permisif atau terarah. Nah, jadi seberapa jauh pemimpin berusaha menjalankan tugasnya dengan cara memberikan pengarahan langsung dalam aktivitas kelompok. Nah, jadi di sini kalau yang permisif atau terarah ini, jadi di situ pemimpinnya berusaha untuk menjalankan tugasnya, yang mana dia memberikan arahan langsung kepada kelompoknya. Contoh di bidang industri, nah di situ contoh ada pemimpinnya ini atau bosnya, nah dia itu menyuruh untuk membuat suatu produk yang baru yang bisa diterima dalam kalangan masyarakat. Itu yang merupakan permisif atau terarah ya. Jadi pemimpin itu yang mengarahkannya. Nah, jadi semua pemimpin tentu saja tidak sama antara satu dan yang lainnya, atau trait-nya atau sifat mereka mungkin serupa dalam beberapa hal, namun mereka itu dapat sangat berbeda dalam gaya atau pendekatan kepemimpinannya. Nah, ya di situ ya memang kadang setiap pemimpin itu berbeda-beda. Ada yang di situ sangat dekat dengan pegawainya, ada yang di situ dia hanya memberi arahan atau memberi tugas pada pegawainya, kemudian dia balik melakukan tugasnya kembali. Nah, itu memang berbeda, setiap pemimpin itu berbeda-beda. Karena di sini meskipun terdapat begitu banyak variasi gaya kepemimpinan, yang mana mengingat begitu banyak pemimpinnya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan tentang definisi kepemimpinan dan juga dimensi kepemimpinan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.